Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ibrahim dari kelas fase F9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu ada dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba. Itu ada yang pertama ada psikis yang dapat merusak saraf otak, mental, dan kepribadian. Yang kedua ada fisik, badan sakit, mudah HIV, ketergantungan, overdosis, mati. Dan yang ketiga ada sosial. Dampak sosial yang pertama adalah ancaman keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Yang kedua ada kriminalitas, dan yang ketiga adalah korupsi ya. Dan yang dampak yang keempat itu ada strategis, merusak rasa nasionalisme. Dan berikutnya adalah ancam ketahanan nasional, dan yang terakhir itu adalah dapat meruntuhkan NKRI. Narkoba sendiri itu terdapat dari singkatan narkotika, psikotropika, dan bahan aditif. Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman atau sintetis atau semi sintetis yang dapat turun atau merubah sadar dan yang dapat mengurangi sampai hilang rasa nyeri dan dapat timbul ketergantungan. Contohnya itu adalah ganja dan kokain. Dan berikutnya itu ada psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang sebab berubah khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh dari psikotropika itu yang pertama adalah sabu-sabu, amfetamin, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada bahan aditif. Bahan aditif atau adalah bahan atau zat yang bukan narkotika maupun psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya alkohol, thinner, bensin, spiritus, zat ataupun zat yang mudah menguap. Baik, berikutnya adalah faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu adalah faktor individu, ingin mencoba-coba, kepribadian yang lemah, menghilangkan stres atau masalah. Dan faktor penyebab berikutnya adalah faktor lingkungan, bergaul dengan pemakai atau pengedar, keluarga kurang harmonis, kurang perhatian, dan orang tua tidak memperhatikan anaknya. Dan yang ketiga faktor penyebab penyalahgunaan narkoba itu adalah faktor pendukung lain seperti kurang mendapat bekal agama, terus mitos menggunakan narkoba bisa kuat, sering ke tempat dugem atau diskotik, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa ancaman hukuman tentang narkotika yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2009. Bagi pengguna akan diberi sanksi hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda 500 juta. Sementara pengedar hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara 20 tahun, dan denda 1 miliar. Dan yang memproduksi akan mendapat hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara 20 tahun, dan denda 2 miliar rupiah. Berikut ancaman hukuman tentang psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Yang pertama, pengguna atau pemilik akan dihukum penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun, dan denda 750 juta. Yang kedua adalah pengedar, hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara 20 tahun, dan denda 750 juta. Yang ketiga itu adalah yang memproduksi, akan melakukan hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara 20 tahun, dan denda 5 miliar rupiah. Berikut adalah peran pelajar dalam penanggulangan bahaya narkoba. Yang pertama, turut serta dalam memberantas penyalahgunaan dan pengedar gelap narkoba. Jangan malah menjadi pengguna, apalagi ikut mengedarkan atau menjadi bandar. Yang kedua adalah memberikan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada teman yang lainnya. Yang berikutnya adalah memahami tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan berikutnya adalah mampu menyampaikan informasi yang benar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada teman di sekolah maupun kepada masyarakat sekitarnya. Dan selanjutnya ada upaya penanggulangan oleh BNN. Yang pertama adalah preventif, penangkalan, preventif pencegahan, represif, penegakan hukum, dan treatment rehabilitasi. Baik, salah satu solusi agar pecandu narkoba dapat berhenti itu adalah melakukan rehabilitasi. Pengertian rehabilitasi itu adalah suatu proses pemulihan klien atau residen gangguan penggunaan narkoba baik dalam jangka pendek atau jangka panjang yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan mengembalikan fungsi individunya di masyarakat. Bagi kalian yang ingin melakukan rehabilitasi, kalian harus melaporkan kepada lembaga rehabilitasi
dan segala macamnya, kalian pergi ke tempat rehabilitasi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.